maha baik. Engkau memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tak satu pun kami dapat membalasnya. Sebabnya Tuhan, biar pujian kami, perenungan kami hari ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan konsentrasi yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini. Kami percaya Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Kalau Allah bertahta di atas pujian umat-Nya, kami percaya segala sesuatu bisa terjadi. Kami percaya mujizat Allah terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu, tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan. Jauh-jauh datang ke tempat ini hanya ingin mendengarkan khotbah. Harusnya beliau lah yang khotbah. Tapi beliau, saya bilang, Pak, Bapak yang khotbah, saya yang dengerin. Saya lebih junior. Bapak Agus Budiman. Selamat datang Bapak Agus Budiman, menggembalakan gereja di Praise Center Church di Melbourne. Selamat datang Pak Agus Budiman. Saya diawasi oleh banyak orang lebih senior, jadi Bapak Ibu harus banyak doa untuk saya. Baik, saya akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya praktikal, asking for confirmation, karena yang saya sering kali temui dalam pastoral, banyak jemaat, banyak orang-orang mengalami kebingungan. Khususnya ketika mereka membuat keputusan-keputusan yang sulit. Kadang-kadang ada orang datang ke saya begini, Kak Lid, ini saya diajak ini mau buka kongsian, buka toko. Kehendak Tuhan apa enggak ya Kak Lid? Saya rasa mungkin dia tanya begitu karena dia ragu-ragu, dia butuh peneguhan. Atau juga mungkin dia suruh saya kerja keras, tanya Tuhan, dia yang cari dapat jadinya. Kadang-kadang ada orang begitu memperlakukan hamba Tuhannya harus kerja keras, yang doa, bergumul dengan Tuhan, nah dia dapat barang jadinya. Nah saya tidak tahu apa yang mendorong dia seperti itu, namun pada faktanya ada banyak orang mengalami kesulitan. Khususnya pada waktu di crossroad, persimpangan jalan. Ada keputusan-keputusan penting yang dimana Bapak Ibu dengan saya tidak boleh gegabah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ambillah contoh dalam hidup kami memang ada banyak keputusan-keputusan penting yang kami harus sungguh-sungguh mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Karena salah melangkah, sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Nah seringkali gara-gara ketidaksabaran kita, gara-gara kita tidak mau mencari tuntunan Tuhan, ketika ada problem Tuhan disalahkan. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh cari tuntunan Tuhan, kita akan dituntun olehnya. Namun juga ada orang yang bingung mencari kehendak Tuhan sampai kapan mereka akhirnya tidak tahu bagaimana menginterpretasikan kehendak Tuhan. Ada satu bagian yang cukup sulit bagi kehidupan kami ketika putra kami yang pertama terkena kanker yang tempo lalu yang dia divonis kanker. Bagi kami itu keputusan sulit. Apakah dia akan dipulangkan ke Indonesia atau tetap stay di Australia. Di mana dua-duanya dia tidak di cover insurance. Di Australia insurance-nya dia budget karena habis visa student dia cari temporary visa. Dan itu dia tidak pernah meng-apply bahwa dia bakal kena kanker. Itu sebabnya dia apply insurance-nya budget. Sementara di Indonesia dia tidak punya BPJS. Satu kondisi yang pelik. Apakah tetap stay di sana? Apakah dibawa pulang? Dalam kondisi dia sakit kanker. Kondisi lockdown dan sebagainya. Dan itu kami harus betul-betul mengambil keputusan yang tepat. Dan kami tidak boleh terlalu berlama-lama. Untuk itulah kami harus berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa ketika saya bersyukur ada dalam naungan gembala senior tempat ini dan semua tim pastoral. Sehingga mereka dipayung rohani bagi kehidupan kami. Singkat kata pada waktu berdoa saya bergumul bukan hanya tiap malam, tiap saat. Karena saya harus membuat sebuah keputusan yang penting buat anak ini. Pulang Indo atau stay sana. Pulang Indo sama aja juga tidak di cover dengan insurance. Di sana juga tidak di cover insurance. Sebuah keputusan yang pelik bagi kami. Tapi dalam masa-masa doa saya mendapat sebuah konfirmasi dalam hati saya, sebuah impresi yang begitu kuat. Saya mendengarkan satu impresi yang begitu kuat yang mengatakan everything will be alright. Nah, alright-nya itu di mana? Alright-nya itu dia sembuh atau tercover biaya untuk dia pengobatan, saya nggak tahu. Tetapi bagi kami, ketika mendapatkan begitu, kami membutuhkan peneguhan demi peneguhan. Saya juga diteguhkan oleh Pak Andreas Raharjo juga. Kemudian saya datang ke mentor saya, Bapak Paulus Raharjo. Saya bilang, oh Paulus, kayak apa nih? Saya bawa pulang Indo karena banyak orang rasanya dorong saya, ini anak sakit gak bawa pulang ke Indo. Saya bawa pulang Indo atau stay sana. Pak Paulus dengan tegas bilang, biar di sana.
Karena alat-alatnya lebih canggih. Beliau tidak tanya berapa biayanya, beliau cuma bilang tinggal di sana. Bagi kami itu sebuah konfirmasi. Artinya kalau ada peneguhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan ada, tetapi di dalam mencari peneguhan, tantangan itu adalah cuma kita supaya bisa lihat mujizat Tuhan. Jadi kami taruh anak itu di sana dan Bapak Ibu sudah dengar ceritanya karena saya pernah mengkhotbahkan tempat ini bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupannya. Asking for confirmation dialami oleh banyak orang, khususnya dalam hari-hari kita membutuhkan tuntunan buka usaha ini atau jodohku yang mana. Kan Tuhan tidak bicara seperti gini, Lydia jodohmu sujono, no, kan kayak gitu kan ya. Artinya kita tidak mendapatkan sesuatu yang sifatnya spesifik. Dan kita seringkali juga bingung, ini suara Tuhan atau suara pikiran. Bersyukur kalau Bapak Ibu dengan saya kita dalam Tuhan. Hati nurani kita sudah dimurnikan oleh karena darah anak domba Allah. Namun toh tetap faktanya dalam pastoral yang saya amati banyak orang kebingungan. Akhirnya tidak melangkah, hanya bingung ini kehendak Tuhan atau enggak. Enggak melangkah-melangkah, enggak eksekusi-eksekusi. Apa yang saya sampaikan ini sifatnya guidance. Bagaimana kita membuat hidup kita ini meminta konfirmasi peneguhan daripada Tuhan. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal 16 ayat 20. Yang mengatakan begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Confirming the word, jadi mengkonfirmasi, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Confirming the word. Mengkonfirmasi, meneguhkan firman yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu sekali lagi banyak orang kadang-kadang berkata begini. Orang Kristen tuh kalau minta tanda, minta konfirmasi itu tandanya dia enggak dewasa secara iman. Saya cukup hati-hati menjawab hal itu. Kadang-kadang kita terlalu ketika orang minta peneguhan, minta konfirmasi, wah gak dewasa itu rohaninya. Kalau dewasa gak perlu peneguhan. Saya akan hati-hati menjawab di situ. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat sebuah platform, fondasi tentang meminta asking for confirmation, meminta sebuah konfirmasi, minta peneguhan. Saya akan ajak Bapak Ibu tentang prinsip di Perjanjian Lama, hukum dwi ganda saksi. Kalau membaca teks ini, kita akan akhirnya paham kenapa di dalam budaya orang Israel ketika seseorang mau diadili, dihakimi harus ada saksi. Yesus pun pada waktu dihakimi harus ada saksi walaupun saksinya saksi dusta. Tapi ini prinsip. Dan prinsip inilah saya akan membangun Bapak Ibu bagaimana kita asking for confirmation. Kitab Ulangan 19 ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Kalau cuma satu orang nuduh, gak valid. Wah, aku saksinya nih, satu orang gak valid. Ini dalam prinsip Perjanjian Lama dalam Taurat. Jadi orang Israel tahu persis tentang hukum dwi ganda saksi. Sehingga Bapak Ibu nanti akan lihat membaca bagian Alkitab banyak prinsip ini berlaku sebenarnya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau ada 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Hal yang sama kalau mengerucut tentang konfirmasi, 2, 3 peneguhan, 2, 3 konfirmasi sebuah perkara sah. Dan Tuhan Yesus pun mengutip di dalam bagian kitab Matius pada waktu kita menegur seseorang. Kalau menegur seseorang, panggil 4 mata dulu. Tapi kalau nggak mau berubah, Tuhan mengutip tepat seperti prinsip Perjanjian Lama tadi. Matius 18:16, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 2, 3 peneguhan, 2, 3 konfirmasi sebuah perkara nggak usah diragukan lagi. Dan Rasul Paulus pun mengutip dengan bagus di kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 1. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ini disebut prinsip dwi ganda saksi. Sebuah perkara sah valid kalau ada 2, 3 saksi. Sebuah hal itu confirm ketika ada 2, 3 konfirmasi. Seringkali Bapak Ibu dengan saya mungkin mendapatkan duluan, sendirian. Tetapi kita ragu-ragu. Prinsipnya adalah Bapak Ibu dengan saya harus mendapatkan peneguhan lebih dahulu. Putra kami yang kedua sangat ingin kuliah di Jerman.
Kami memang mendidik anak-anak untuk tetap punya mimpi, beriman. Kami berkata, Rafael, walaupun kami berdua pendeta, suami saya pendeta ada di gereja ini, kami semua fixed salary, kami gajian seperti seorang pegawai fixed salary, tapi kami mengizinkan anak-anak punya mimpi yang besar. Kami selalu bilang bapakmu di surga maha kaya, punya mimpi yang besar. Dia bermimpi, dia punya cita-cita ingin kuliah di Jerman. Saya tanya, apakah dia hanya sekedar kepingin atau apa? Dia bilang, Mami, Rafael ingin sekolah kuliah di Aachen, tempat B.J. Habibie. Aku mau ambil teknik mesin. Saya tanya dia detail, dia begitu tahu apa yang akan mau dia capai. Dia jelas sekali jawabnya, dia tahu apa yang dia tuju, dia apa yang akan dilakukan. Jadi sejak kelas 1 SMA, dia sudah ambil kursus bahasa Jerman. Tiap hari dengan teman-temannya menuju ke daerah Kertajaya, Citraland Kertajaya jauh, tetapi dia niat. Karena sangat ingin kuliah. Keinginan itu satu hal, tetapi juga harus melangkah ke situ. Banyak orang kepingin tapi nggak melangkah. Dia melangkah sesuai apa yang dia inginkan. Bukunya tebel-tebel, dia belajar satu kali dia ngerjain saya. Mami ngerti bahasa Jerman, Mami hanya cuma satu kalimat yang Mami tahu. Karena dari gara-gara satu itu teringat sampai sekarang. Karena waktu SMA saya dikerjain, ada bahasa Jerman memang tapi kami belum belajar. Ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Jerman, waktu itu saya diajari oleh teman saya ngomong ke dia ya, ngomong ihli bedih. Saya ngomong lah ihli bedih, wah dia mukanya merah semu gitu jambu. Saya baru tahu artinya ihli bedih itu I love you. Ya namanya juga pada waktu SMA gak ngerti. Dan anak ini akhirnya sampai lulus SMA, dia sudah cukup menguasai lah, artinya bisa tahu fondasinya. Singkat kata dia bilang dia butuh satu lagi peneguhan. Karena semua sudah dilewati, akhirnya kami bilang begini, Rafael, kita harus mempercayai buka tutup Tuhan. Prinsip buka tutup Tuhan. Kalau sampai deadline, dana yang dibutuhkan tidak tersedia, gak boleh marah. Karena kami mempercayai buka tutup Tuhan. Seringkali kita marah dengan Tuhan ketika sesuatu yang kelihatannya prospektif, rasanya waduh ini pasti ini bagus nih, dealnya pasti bagus. Tiba-tiba ditutup, kita seringkali marah. Padahal Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu dengan saya pemahaman hanya sebatas panca indera. Tapi Allah maha tahu seperti tingginya langit dengan bumi, demikian hikmat kita dengan Tuhan. Dan itu yang kami lakukan karena kami mempercayai pada waktu Rasul Paulus ingin khotbah, ingin menyampaikan kabar baik. Artinya melakukan kehendak Tuhan bukan. Memberitakan kabar baik di Asia kecil, roh Allah menutup. Memberitakan kabar baik. Roh Yesus menutup. Ke Asia kecil, pindahlah mau ke area Bitinia Misia. Ditutup juga oleh Roh Yesus. Padahal mau melakukan kehendak Tuhan, ditutup. Baru setelah itu dia ada penglihatan. Orang Makedonia melambai-lambai tangannya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Taulah Rasul Paulus bahwa pintunya terbuka di daerah Makedonia. Tapi Bapak Ibu dengan saya seringkali kita marah ketika sesuatu yang kelihatan Tuhan ini buka pintu. Tapi tutup jalannya kita pakai cara kita Pak Ibu. Pada waktu terjadi sesuatu kita seringkali marah dengan Tuhan. Padahal Tuhan menutup untuk tujuan kebaikan kita. Akhirnya kami deal dengan putra kami. Deal ya Vel, pokoknya deadline. Dana tidak tersedia, cash nggak berangkat. Kamu harus cari cara lain. Singkat kata kami terus berdoa, melangkah di situ, mempersiapkan. Mendekati hari deadline, 90% uang sudah tersedia. Dia bilang, Mami ini ada di Jakarta. Artinya biaya hidup akan lebih ringan. Tapi toh tetap bayarnya mahal sekali bagi kami untuk college. Mami Jakarta, Rafael bisa nanti kos di sana. Mendekati harinya 90% yang terkumpul. Artinya kurang 10%. Jumlah yang menurut kami lebih sedikit daripada yang dikumpulkan. Pak, Ibu ini demi masa depan anak-anak. Demi cita-citanya, apalah salahnya kalau berhutang demi anak. Apalah salahnya kalau gesek kartu kredit supaya 10% tadi terpenuhi. Tapi kan kami membuat satu perjanjian. Peneguhannya adalah kalau dana tidak keluar cash, tersedia cash, berarti pintu tertutup. Berapa kali kita seringkali mencoba menerobos sesuatu yang Tuhan gak kasih buka di situ. Tuhan sedikit aja loh. 10% dibanding 90% apa sih? Kartu kredit, bisa lah Pak, Ibu. Kadang-kadang kita nerobos sesuatu yang Tuhan tidak buka di situ. Saya bilang sama Rafael, pintu ketutup. Sampai deadline belum tersedia. Kamu harus cari cara. Dia akhirnya mendaftar di Widya Mandala, WM, dia ambil teknik kimia.
Singkat kata dia lulus. Pada waktu dia lulus dia membuat satu statement bilang begini, Mami, untung Rafael tidak ke Jerman. Tanpa saya harus menjelaskan banyak hal ya, tapi itu dia cerita. Untung Rafael gak ambil di Jerman. Artinya dia mengalami Tuhan sendiri dan dia bersyukur dan tidak marah dengan kejadian itu. Dia bilang untung Rafael gak jadi kuliah di Jerman. Beberapa temannya ada yang tetap di sana tapi beberapa balik dan harus mengulangi kuliah sementara Rafael udah lulus. Dan dia sekarang udah kerja di Australia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menerobos sesuatu yang Tuhan sendiri sebenarnya tutup. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentang asking for confirmation. Satu prinsip dui ganda saksi, dua, tiga konfirmasi, satu perkara sah. Kalau hari ini duduk di sini Bapak Ibu sedang mencari peneguhan. Sekarang saya akan bawa Bapak Ibu kepada satu contoh di Alkitab. Tentang bagaimana meminta tanda. Yaitu tentang Gideon. Kita pasti tahu kisah Gideon. Sebelum pada teks ini, saya ingin menceritakan latar belakangnya. Di kitab Hakim-Hakim pasal 6, Alkitab mengatakan orang Israel, umat pilihan Allah, ditindas oleh orang Midian, bangsa Midian 7 tahun dibuat melarat. Panen dihabisin, semuanya dihabisin, melarat istilahnya. Enggak punya apa-apa. Kondisinya betul-betul minus, bukan hanya minus, sudah melarat sebagai umat kepunyaan Tuhan, melarat seperti tidak cocok. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dan kemudian Tuhan bicara begini kepada Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Pak, Ibu membaca ini mudah. Tetapi kalau saya di posisinya Gideon, mungkin saya sama seperti dia. Benar Tuhan, ini proyek bunuh diri. Lack of resources. Orang Israel tidak punya persenjataan apapun. Melawan bangsa Midian yang full persenjataan. Kami harus melawan mereka, yang benar aja. Ini proyek bunuh diri, bukankah seringkali Tuhan kadang-kadang menaruhkan sesuatu dalam hati kita, memberikan satu konfirmasi, impresi, tetapi kita punya kepala yang seringkali kita berdialog, benar enggak sih Tuhan? Pada waktu Tuhan panggil saya untuk melepas pekerjaan, dan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, itu proses yang sangat sulit bagi saya. Karena saya sudah bekerja dan walaupun bukan anak sulung menjadi tulang punggung, saya harus menyekolahkan adik-adik saya dan juga menghidupi mama saya. Keputusan untuk ya kepada sebuah panggilan Tuhan tidak semudah yang dipikirkan. Perhitungan saya panjang. Saya memutuskan pada waktu itu lebih baik saya bekerja, saya pelayanan sehingga saya bisa mendanai sendiri pelayanan saya. Singkat kata, pada waktu itu awal-awal di mana saya bertobat sungguh-sungguh, saya belum terlalu banyak tahu ayat. Tapi firman Tuhan panggilan saya begitu jelasnya. Sejelas sebening yang saya dengarkan. Pada waktu Tuhan taruhkan di Yeremia pasal 1 ayat 5-7. Sebelum kau dikandung ibumu aku sudah mengenal engkau. Dan menetapkan kau jadi nabi atas bangsa-bangsa. Kemanapun kau utus kamu harus pergi. Begitu jelasnya panggilan itu. Tapi kan saya tidak konfirmasi. Ini keputusan ya tidak itu harus ada peneguhan. Peneguhan yang saya minta dari mana? Otoritas saya yaitu ibu saya. Karena saya tinggal dengan ibu saya. Dan pada waktu itu saya bilang ke ibu saya, Ma, aku akan resign dan akan sekolah Alkitab, aku menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Jawabannya cepat datang. Langsung mama saya bilang, tidak. Gak boleh. Siapa yang akan ngurusi adikmu? Gak boleh. Bapak Ibu kadang-kadang kita mendapat satu peneguhan, impresi, suatu firman, nubuatan, penglihatan. Tapi kadang-kadang pada waktu kita membutuhkan peneguhan, enggak, jangan berhenti dulu. Saya mempercayai pergi dengan damai sejahtera di mana otoritas saya menaungi. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan hati raja ada di tangan Allah. Allah akan membelokkan kemanapun Allah mau seperti batang air dibelokkan. Batang airnya mau dibelokkan kanan, Tuhan akan belokkan kanan. Membelokkan kiri, Tuhan akan belokkan ke kiri. Kalau ibu saya adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas saya. Di atas ibu saya ada Tuhan, Tuhan berbicara pada ibu saya. Membelokkan seperti batang air seperti engkau mau. Pada waktu itu ada doa malam di sebuah gereja. Kami doa. Selepas doa, ibu saya bilang begini, Lid, aku tahu Tuhan panggil kamu. Saya tanya, kok bisa tahu? Tuhan bicara dengan jelas, 3 anakku akan dipakai Tuhan.
Saya pergi dan juga diteguhkan oleh Pak Andreas pada waktu itu. Ada meeting di Trijaya waktu itu ya. Setiap Rabu ada. Tristar, Trijaya, terima kasih. Tristar, Trijaya itu Bali ya perintisan. Tristar, thank you Pak Yose. Kemudian Pak Andreas pada waktu doa tiba-tiba beliau bernubuat. Ada nubuatan untuk Lydia. Lydia kan banyak, ada Lydia Wati, ada Lydia, tapi Lydia C ya cuma saya toh ya. Untuk Lydia dia tunjuk saya. Tuhan akan memakai kamu kalau kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadaku. Beliau panjang sekali nubuatannya, saya ingat detailnya, saya confirm. Saya dengan naungan damai sejahtera, saya sekolah Alkitab. Tantangan ada banyak. Tetapi pada waktu tantangan banyak setelah ada peneguhan, tantangan itu kesempatan melihat mujizat Tuhan. Dan kalau kita lihat bagian ini, Gideon dipanggil Tuhan, Gideon, kamu yang aku pakai kamu untuk memimpin orang Israel mengalahkan Midian. Yang benar aja Tuhan. Lack of resources. Enggak ada persenjataan, ini proyek bunuh diri. Terus kemudian jawab Gideon. Maka jawabnya kepadanya, if now I have found favor in your eyes. Kalau aku mendapatkan favor, kalau aku mendapatkan kemurahan di matamu ya Tuhan. Then show me a sign, berikan aku sebuah tanda that it is you who speak with me. Kalau itu kalau engkau sungguh yang berbicara padaku, show me a sign. Beri aku tanda. Nah Bapak Ibu dalam teks berikutnya kita ngelihat Gideon menetapkan sebuah tanda. Saya mau tanya, yang menetapkan tanda tadi Gideon atau Tuhan? Gideon atau Tuhan? Yang meminta, Gideon ngasih tandanya yang menetapkan, ini tandanya begini. Gideon atau Tuhan? Ini antara Bapak Ibu bisa ngikuti. Yang menetapkan tanda Gideon atau Tuhan? Gideon. Nah seringkali kita terjebak dalam kebingungan ketika minta tanda konfirmasi. Tuhan kasih aku konfirmasi. Saya bertanya balik, konfirmasi apa yang kamu minta? Gimana kamu menafsirkan itu tanda dari Tuhan? Kalau misal orang lagi senang dengan seseorang, Tuhan kasih tanda, nanti semua tandanya yes saja. Gatuk menggatuk. Terus baik kita belajar dari sebuah contoh ini. Tadi prinsip dwi ganda saksi dipakai. Artinya 2, 3 keterangan sebuah perkara sah. 2, 3 konfirmasi peneguhan sah. Dan ini kita ngelihat bagaimana Gideon meminta sebuah peneguhan. Karena ini proyek bunuh diri menurut saya. Gimana bisa lack of resources, gak ada sumber daya, harus berhadapan dengan orang yang menjajah. 7 tahun diintimidasi, ketakutan luar biasa. Harus melawan, gimana cara ngelawannya? Butuh peneguhan. Kalau duduk di sini Bapak Ibu sedang ada di crossroad. Engkau lagi kesulitan sekali. Kiranya prinsip ini bisa kita terapkan dan aplikasikan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku. Jadi Gideon kan jelaskan, Tuhan kalau memang betul seperti tadi saya bilang, kalau betul engkau panggil saya jadi hambamu, seperti yang kau firmankan, berbicaralah pada ibuku. Kalau ini Gideon bilang, kalau engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka yang membuat tanda adalah Gideon yang menetapkan. Karena Tuhan gak perlu tanda Bapak Ibu. Dia maha besar, dia Allah. Bapak Ibu dengan saya butuh tanda. Bapak Ibu dengan saya butuh peneguhan. Tuhan gak butuh peneguhan. Dia Allah. Dia tahu, maha tahu. Tapi Bapak Ibu dengan saya kan tidak. Kitalah yang membutuhkan tanda. Kitalah yang membutuhkan peneguhan. Tapi seringkali orang terjebak hanya cari kehendak Tuhan dan bingung gimana caranya. Akhirnya kebingungan dan ini guidance. 2, 3 konfirmasi di mana kita menetapkan seperti anak saya. Deadline gak ada dana berarti kita harus segera putar otak. Kalau enggak nanti terus nunggu sampai kapan. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun. Tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Gideon membuat tanda. Tuhan kalau betul ini ya, kalau betul memang engkau yang memintaku memimpin. Melalui firman-Mu itu tadi yang kau firmankan, kasih aku peneguhan. Aku buat sebuah ujian Tuhan ya. Kalau ada bulu domba, tadi pagi selepas ibadah ada yang bilang, di mana aku beli bulu domba? Di kandang ayam.
bulu domba. Dia buat bulu domba, kalau bulu dombanya yang basah, sekelilingnya kering, taulah aku Tuhan, taulah aku bahwa Engkau lah yang menyuruhku. Bapak dan Ibu, kalau Tuhan marah, Gideon, masa kamu gak percaya? Aku yang berhadapan dengan kamu berbicara, kamu kurang iman Gideon. Tapi toh nyatanya Tuhan menjawab permintaan Gideon. Karena Bapak Ibu dengan saya membutuhkan peneguhan. Dan Tuhan tahu persis siapa Bapak Ibu dengan saya. Dan demikianlah terjadi. Artinya tepat persis seperti yang diminta Gideon. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Prinsip dwi ganda saksi. 2, 3 peneguhan sebuah perkara sah. Kemudian Gideon masih minta lagi. Bukan kurang percaya, dia tahu prinsip dwi ganda saksi. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata sekali ini saja. 2, 3 peneguhan. 1 kali tanda sudah dikasih. 2, 3 peneguhan. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku 1 kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atasnya seluruh tanah itu ada embun. Kali ini dibalik. Tuhan, sekali ini saja. 2, 3 konfirmasi sebuah perkara sah. Sekarang bulu dombanya yang kering, sekelilingnya basah. Kalau itu terjadi, taulah aku bahwa Engkau yang memerintahkan aku untuk memerangi orang Midian. Alkitab mengatakan, dan demikianlah diperbuat Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mendapatkan lebih dulu peneguhan, impresi, konfirmasi dalam diri kita. Paling gak enak ditetapkan oleh orang lain bukan? Bapak Ibu akan bingung nanti, iya enggak, iya enggak, iya enggak. Tapi Bapak Ibu harus menggumuli dulu dengan Tuhan. Dapat impresi, dapat sesuatu dalam pikiran kita kayaknya ini. Tapi Bapak Ibu butuh peneguhan. Minta peneguhan dari Tuhan. 2, 3 konfirmasi sebuah perkara sah. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Kalau Bapak Ibu membaca teks berikutnya, kita tidak menemukan Gideon minta tanda lagi. Artinya 2, 3 peneguhan sah. Dan Gideon tahu ini sah, perkara ini sah. Bahwa Tuhanlah yang memerintahkan aku. Dan berikutnya kita ngelihat bagaimana teks berikutnya bercerita. Pada waktu Gideon mengumpulkan banyak orang, Tuhan bilang Gideon kebanyakan. Suruh mereka pulang, yang takut suruh pulang. Gideon gak pakai tanya lagi, kasih aku tanda lagi Tuhan. Enggak. 2, 3 konfirmasi sah. Kalau Bapak Ibu sudah diteguhkan dengan 2, 3 konfirmasi, Bapak Ibu melangkah dengan yakin. Seperti Gideon, kalau betul engkau yang suruh aku, kasih aku tanda ini. Dan dia melangkah. Dan kita mengatakan, yang takut pulang. 20.000 pulang, nggak 10.000. Tuhan bilang, kakean Gideon, banyakan. Bikin lagi, dari caranya minum kamu akan tahu nih. Kemudian disuruh cara minum yang sujud begini dan seperti anjing sini suruh milih. Gideon nggak minta lagi tanda. Tuhan kasih aku tanda bahwa jelas engkau yang berbicara. Enggak. Karena Gideon sudah dikonfirmasi di depan. Dan dia lakukan 300 orang. 300 orang aja dengan dia. Dan Gideon tahu bahwa kalau Tuhan yang menyuruh mau sedikit atau banyak orang tidak masalah. Kalau Bapak Ibu sudah dikonfirmasi oleh Tuhan 2, 3 peneguhan. Kau harus percaya, harus melangkah dengan iman. Yakin. Tantangan ada, tetapi kesempatan untuk kita melihat mujizat daripada Tuhan. Dan Tuhan tuh tahu persis bagaimana Gideon. Tuhan bilang, Gideon, kalau kamu tetap takut, sudah bawa bujangmu. Tahu ya bujangnya, asistennya, tahu namanya yang sekolah minggu, guru sekolah minggu. Asistennya namanya Pura, bukan pura-pura, Pura namanya. Pura, namanya Pura diajak, ayo Rah, ikut Rah. Bukan Ira, tapi Pura. Pada waktu naik, mengendap-endap, Alkitab mengatakan, luar biasa, saya itu heran dengan Tuhan, dia pakai apa saja untuk meneguhkan kita. Di situ kemudian orang Midian ngomong, wih semalam aku ngimpi ada roti bundar menggelundung. Dan diberikan tafsiran lagi. Ini orang Midian mimpi dapat tafsiran lagi. Gideon cuma dengarkan hasil jadinya. Ini pastilah Gideon. Dari mana kenal Gideon? Disitulah Gideon langsung tahu Tuhan memberi kemenangan.
Dan kemudian dia mengumpulkan 300 orang dengan persenjataan yang sangat lucu melawan persenjataan yang luar biasa dari orang Midian. Persenjataan orang Israel cuma sangkakala, gayung, dan obor. Ini kan lucu, di atas kertas kalah. Tetapi kalau Tuhan sudah meneguhkan, Bapak Ibu beriman dan percaya. Dia suruh tiup sangkakala. Waktu ditiup sangkakala dan gayungnya dipecahkan, obor dinyalakan, Alkitab mengatakan hari itu Tuhan membuat kekacauan di antara perkemahan orang Midian. Mereka saling bunuh-membunuh. Luar biasa. Sebuah tuntunan yang saya harap Bapak Ibu secara sederhana bisa memaknainya. Dan dalam asking for confirmation, saya akan tunjukkan tentang 3 hal sejalan dengan firman Tuhan. Saya mendorong kita semua cintai firman Tuhan. Karena hati Allah tidak pernah bertentangan dengan logos firman yang tertulis. Cintai firman Tuhan. Karena untuk membaca firman Tuhan seringkali Tuhan banyak berbicara di situ. Meneguhkan di situ. Saya satu kali pada waktu 98 kekacauan yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau pernah ingat kisah itu. Pada waktu itu ada pertemuan doa di Jakarta. Banyak pembicara-pembicara dari luar termasuk ada George Ortiz Junior. Dan pada waktu kekacauan meledak. Semua mengcancel kecuali 1 orang yaitu John Dawson dari Youth with a Mission yang tidak mengcancel. Dia tetap datang. Entah kenapa saya punya impresi kesaksian roh yang sangat kuat untuk berangkat. Sementara banyak orang mengcancel tapi saya nggak cari mati bisa di kapanpun. Entah kenapa saya begitu kuatnya ada impresi. Dan saya harus tanya kepada suami saya sebagai otoritas di rumah. Waktu itu saya tanya karena saya impresi begitu kuat. Scott, apakah saya harus berangkat ke Jakarta dalam kondisi chaos ini? Suami saya tuh dengan tegas menjawab begini, pergi. Tuhan pasti akan berbicara dengan kamu. Saya yakin dia tidak bilang, pergi kamu mati aku kawin lagi. Nah gitu. Tapi saya rasa dia bilang, pergi Tuhan mau berbicara sesuatu. Bapak Ibu tahun 98 itu kondisi saya sendiri berkonflik dalam arti saya serahkan penggembalaan atau enggak. Sebagai seorang perempuan jadi gembala sulit sekali. Tantangannya besar. Waktu saya sudah memutuskan menghadap ketua sinode, saya taruh penggembalaan. Tapi suami saya tuh bisa bilang gini, pergi Tuhan masih berbicara pada kamu. Saya heran sekali. Dia jawabannya begitu tegasnya. 1, 2 konfirmasi peneguhan. Saya dapat konfirmasi jelas sekali kesaksian roh saya. Suami saya berkata pergi. Saya ajak 1 orang pendoa, saya bilang kamu harus lapor ke orang tuamu, jangan berpikir kamu pulang dengan selamat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian saya transit di rumah mertua saya di Beratang Gede, dia punya ruang mertua saya ada ruang doa. Saya berlutut di situ, saya berdoa, Tuhan saya masih takut Bapak kondisi chaos kayak gitu, KTP kami Kristen. Tuhan kasih konfirmasi, firman Tuhan jelas datang kepada saya kitab Mazmur. Pergilah dan lihatlah perbuatan tanganku yang menghancurkan bangsa-bangsa. Saya pergi di situ dan memang Tuhan melayani saya secara pribadi, kisahnya panjang. Tapi intinya adalah Bapak Ibu dengan saya harus cinta firman. Logos, firman tertulis. Sebelum menjadi spoken word. Bapak Ibu harus bergaul dengan firman yang tertulis. Alkitab, logos, cintai. Sejalan dengan firman Tuhan. Tidak pernah bersimpangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, diteguhkan dengan nasihat ilahi. Ada banyak pemimpin kontak. Ada tim pastoral. Ada pemimpin-pemimpin rohani. Diteguhkan dengan nasihat ilahi. Dan yang terakhir, diteguhkan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, pada awalnya ketika melakukan kehendak Tuhan, mungkin ada pergolakan. Saya rasa Gideon pada waktu disuruh Tuhan, kalau boleh milih, jangan saya Tuhan. Kalau boleh milih. Waktu Tuhan Yesus harus menuju ke salib, pergumulan hebatnya di Taman Getsemani. Ketakutan begitu luar biasa karena dosa seluruh dunia akan ditimpakan kepadanya dan Allah untuk sesaat akan berpaling darinya. Keterpisahan dengan Allah. Begitu takutnya sampai Alkitab mengatakan peluhnya menjadi darah. Tetapi Yesus mengakhiri dengan satu doa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kita menundukkan kehendak kita kepada kedaulatan kehendak Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kita. Waktu Tuhan berfirman pada kita, memberikan satu impresi, secara daging kita tidak mau. Duduk di sini mungkin Bapak Ibu diminta Roh Kudus melakukan sesuatu, daging kita tidak mau. Tapi kalau kita menundukkan daging kita, kehendak kita di bawah kehendak Allah, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kita. Amin. Kita menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita sama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Beri ruang, beri waktu saat ini. Roh Kudus berurusan dengan kita.
Mungkin duduk di tempat ini saat ini. Ada orang-orang yang sedang memerlukan satu peneguhan. Engkau mengalami kebingungan. Engkau bingung ke kanan atau ke kiri. Engkau pun juga bingung. Tetapi kita belajar dari prinsip dwi ganda saksi. Harapanku hanya di dalam-Mu. Pujikan lagu ini bersama-sama.